Remaja Indonesia, kami dari Forum Genre Kota Parepare. Nah, kali ini kami akan menginformasikan nih kepada kalian para Genrengers mengenai program kerja terbaru kami, yaitu Podcast Genre. Wah, apa sih podcast itu? Kok begini pasti banyak nih remaja-remaja yang pada kepo kan? Nah, bagi kalian yang kepo, para Genrengers, podcast ini akan melahirkan sebuah informasi-informasi terkini dan informasi-informasi terbaru mengenai remaja dan akan berbagi cerita dan motivasi kepada para pendengar kami. Wah, keren banget ya Kak Fajri. Jadi kita akan menghadirkan pembicara-pembicara, narasumber yang tentunya bisa menginspirasi kita semua. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti podcast ini karena podcast ini akan terus berlanjut ya Kak Fajri. Betul sekali. Jadi setiap seasonnya dan setiap episodenya bakal berbeda-beda. Wah, keren sekali ya. Dan podcast pertama ini kami rilis bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda loh. Wah, keren banget. Di Hari Sumpah Pemuda ini kami ingin mendedikasikan semangat kami melalui podcast ini. Dan tema podcast kali ini yaitu Membantu Hari Sumpah Pemuda bagi remaja di era COVID-19. Wah, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang tentunya berpengalaman. kece badai. Betul sekali. Langsung saja kita panggil mereka berdua, narasumber dan bintang tamu kita di Podcast Genre. Nah, kali ini kita udah kedatangan di tengah-tengah kita bintang tamu kita pada Podcast Genre. Betul sekali. Dan langsung saja yuk kita kenalan dulu dengan bintang tamu kita yang kece-kece nih. Betul, mulai dari sebelah kanan saya dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Ibrahim Dahlan. Saya juara 2 Putra Duta Genre Kota Parepare 2020. Hai, Kak Ibrahim. Halo Kak Ibrahim. Nah, selanjutnya yang paling cantik di tengah-tengah kita, Kak boleh silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Zaza Aulia Syafira. Saya juara 1 Putri Duta Genre Kota Parepare tahun 2020. Oke, Halo, biasanya Kak Caca. dipanggil siapa nih? Kak Sasa atau Kak Caca? Caca. Kak Oke. Caca. Oke, langsung aja nih. Karena kita saat ini dalam memperingati dan merayakan Sumpah Pemuda, kita tanya-tanya langsung aja ke mereka. Dimulai dari Kak Ibrahim dulu. Menurut Kak Ibrahim, sebagai generasi saat ini, Sumpah Pemuda itu dapat diartikan seperti apa sih? Jadi menurut saya, Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar bagi seluruh pemuda-pemudi di Indonesia, terkhususnya kita sebagai generasi muda, untuk memberikan semangat dan juga motivasi kepada teman-teman kita, terlebih kepada diri kita sendiri, di mana selalu memiliki jiwa nasionalisme, patriotisme, dan lain sebagainya. Nah, itu dari sisinya Kak Ibrahim. Sekarang saya juga mau nanya ke Kak Caca. Bagaimana sih cara Kak Caca untuk memaknai Hari Sumpah Pemuda ini? Baik, terima kasih. Jadi saya memaknai Sumpah Pemuda sebagai hari di mana kita pemuda-pemuda harus sadar akan tanggung jawab kita sebagai pemuda yang nantinya akan menjadi penerus generasi bangsa dan tentunya akan menjadi pelanjut dari bagaimana kemudian bangsa ini akan menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Wah, jadi poin yang disampaikan dari Kak Caca ini adalah mengenai tanggung jawab ya. Nah, langsung kita lanjut lagi. Apa sih peran yang bisa remaja lakukan di tengah pandemi ini untuk merayakan atau memperingati Sumpah Pemuda? Mungkin bisa salah satu yang dijawab siapa aja, boleh? Peran yang bisa kita lakukan nih sebagai remaja di tengah pandemik untuk memperingati Sumpah Pemuda. Apa kegiatan-kegiatannya? Kan dulu-dulu kita bisa upacara, tapi kan saat ini pandemik kita nggak bisa upacara secara Serba terbatas ramai-ramai ya. begitu. Baik. Mungkin siapa ya? Ya, baik, terima kasih. Jadi dalam kondisi pandemik seperti ini tidak memungkinkan jika kita ingin merayakan Sumpah Pemuda secara offline. Jadi, meskipun kita merayakan Sumpah Pemuda secara online, kita harus tetap membakar semangat pemuda-pemuda yang ada di Indonesia dan di kota ini secara khusus. Offline atau online bukanlah permasalahan, tetapi apa yang kita berikan kepada negara ini. Mantap sekali ya.
Nah kalau Kak Ibrahim sendiri siapa tahu ada tambahan peran remaja di Hari Sumpah Pemuda ini, silahkan Kak. Ya, sebagai generasi muda tentunya peran dari remaja ini sangat penting. Terkhusus bagaimana kita bisa mengingat kembali kejadian-kejadian yang bersifat sejarah dalam proses Hari Sumpah Pemuda ini sendiri, dan bagaimana generasi muda ini sendiri bisa bagaimana menjadi sosok yang bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti semisal mengikuti lomba-lomba, tentunya untuk kembali mengingat bagaimana peran pahlawan yang mana kita bisa ikuti dan disesuaikan di generasi saat ini. Nah, betul sekali. Kita juga bisa nih lakukan nonton film, tapi secara online. Kita udah disupport dengan platform dan media-media online yang sungguh luar biasa saat ini. Ya, betul Arianti. sekali. Nah, bicara tentang tadi sempat disinggung tentang bermanfaat. Nah, saya mau tanya nih, poin-poin krusial apa sih di Hari Sumpah Pemuda ini yang harusnya kita manfaatkan sebagai seorang remaja agar kita benar-benar bisa mengambil momen yang tepat ini gitu. Siapa-siapa yang mau menjawab? Boleh. Kak Ibrahim mungkin dulu. Tentang momen-momen krusial ya. Iya, poin krusial yang harus dimanfaatkan remaja. Ya, kembali lagi tadi, jadi kita bagaimana tidak melupakan sejarah itu sendiri. Jadi sejarah di mana dari proses adanya Hari Sumpah Pemuda ini itu yang menjadi poin plus buat remaja-remaja sendiri, supaya di masa sekarang ini banyak sekali anak-anak remaja yang malu atau malas untuk mempelajari sejarah. Namun itu menjadi sebuah pelajaran untuk kita di masa sekarang ini supaya tidak terulang lagi seperti masa sebelumnya. Mantap sekali. Oke. Jadi karena ya siapa sih yang bilang itu kalau sejarah itu merupakan bagian dari negara kita yang tidak boleh kita lupakan. Betul sekali, karena dari sejarah kita dapat belajar akan hal-hal yang salah di masa lalu bisa kita perbaiki di masa sekarang dan masa yang akan datang tentunya. Nah, lanjut nih, karena sudah dibahas mengenai poin krusial, sebagai generasi milenial yang masuk dalam generasi berencana dalam naungan Forum Genre Kota Parepare, apa sih hubungan Sumpah Pemuda untuk membentuk generasi berencana? Seperti itu. Mungkin Kak Caca yang mau jawab, silahkan. Jadi hubungan antara Sumpah Pemuda dalam membentuk generasi berencana, usia remaja yang bisa dikatakan generasi berencana adalah usia yang tergolong dalam usia pemuda. Nah, inilah yang menjadi keterkaitan, dan remaja dan pemuda merupakan instrumen penting dalam bagaimana kemudian kita bisa melanjutkan perjuangan pahlawan-pahlawan kita kemarin. Apalagi di hari yang akan datang, di masa yang akan datang, kita akan dihadapkan dengan bonus demografi. Nah, hal inilah yang harus dilakukan pemuda, yang harus diisi oleh pemuda. Tantangan ini harus diubah menjadi sebuah tambatan. Betul sekali. Nah, berbicara tentang bonus demografi yang dibicarakan sama Kak Caca tadi, bagaimana peran kita sebagai generasi berencana ini untuk membuat bonus demografi itu menjadi sebuah hadiah, bukan menjadi sebuah bencana. Bagaimana nih Arianti? Ya, betul sekali. Jadi memang remaja ini memiliki peran yang sangat penting, menjadi tokoh utama nih untuk menentukan masa depan bangsa kita kelak, termasuk untuk menghadapi bonus demografi tadi. Nah, berkaitan juga tentang Hari Sumpah Pemuda, masa depan negara, bonus demografi. Sekarang saya mau minta dari kakak-kakak, apa sih cara kita sebagai seorang remaja untuk mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda khususnya dalam kehidupan sehari-hari kita, terutamanya di kondisi pandemi seperti ini. Betul sekali. Mungkin ada yang dimulai dulu nih, ladies first. Silakan. Okay. Jadi apa yang bisa dilakukan Untuk mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda di tengah pandemi? Jadi sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, di dalam kondisi pandemi seperti ini bukan halangan atau alasan bagi kita untuk tidak menebar manfaat. Apalagi kita sebagai pemuda, sebagai instrumen penting dalam suatu peradaban. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan motivasi-motivasi atau inspirasi, membuka ruang-ruang belajar secara online seperti seminar tentang kepemudaan, dan bagaimana sih hal apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai pemuda.
Nah, betul sekali karena saya teringat nih soal kebermanfaatan. Salah satu tokoh yang lahir juga di kota Parepare, salah satu presiden Republik Indonesia yang ketiga, Bapak B.J. Habibie pernah mengatakan, jadilah mata air untuk lingkungan kita. Maksudnya apa? Jadilah orang yang bisa bermanfaat untuk sekitar tentunya. Gimana nih menurut Kak Ibrahim? Baik, jadi sedikit tambahan tadi dari Kak Caca. Jadi sebenarnya di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan meskipun secara online, di mana selain dari webinar, seminar, ataupun lomba-lomba secara online, kita bisa manfaatkan dan merayakan Hari Sumpah Pemuda ini dengan cara berdiri dan menghormat kepada tiang bendera pada saat Hari Sumpah Pemuda ini sendiri, supaya kita teringat kembali bagaimana proses sejarah lahirnya Hari Sumpah Pemuda ini sendiri, dan kemudian bagaimana kita sebagai generasi muda bisa saling membantu atau saling membagikan informasi yang kita punya tentang pentingnya sejarah dan juga Hari Sumpah Pemuda ini, dan ada unsur-unsur di dalamnya seperti nasionalismenya, patriotisme, dan juga bagaimana kita bisa menghargai pahlawan-pahlawan terdahulu. Mantap sekali. Jadi intinya adalah bagaimana remaja hari ini bisa mengetahui jati diri mereka sebagai anak bangsa untuk mengharumkan nama bangsa kita ke depannya. Betul sekali. Dan juga kebermanfaatan aktivitas mengenai Sumpah Pemuda itu tidak terbatas hanya melalui media-media luring, tetapi kita juga bisa memanfaatkan media-media daring, baik itu kita upacara online. Kita teringat waktu Hari Kemerdekaan kita melaksanakannya juga secara online. Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif kita di tengah pandemik ini. Karena apa? Kita tidak mau dikalah dengan pandemik ini. Betul sekali. Dan itu tidak mengurangi rasa nasionalisme kita dalam mengikuti upacara tersebut. Jadi tidak ada alasan ya untuk kita, terutamanya remaja, untuk tidak memanfaatkan momentum Hari Sumpah Pemuda ini untuk kembali introspeksi diri, kembali membangkitkan semangat kita untuk menjadi generasi muda yang berencana. Betul sekali. Nah, last but not least, langsung aja kita dengarkan ucapan selamat Hari Sumpah Pemuda yang akan disampaikan oleh generasi berencana kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibrahim Dahlan. Saya juara 2 Duta Genre Kota Parepare 2020, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang 28 Oktober 2020. Ayo gunakan dan juga semarakan Hari Sumpah Pemuda hari ini untuk generasi muda yang lebih baik dan tentunya tidak melupakan jati diri dan sejarah bangsa Indonesia. Oke, tadi ucapan dari Ibrahim Dahlan. Nah, selanjutnya kita pindah nih ke Kak Caca sebagai representatif remaja, khususnya remaja putri ya, untuk mengucapkan juga Hari Sumpah Pemuda. Silahkan Kak. Hai, perkenalkan nama saya Zazalia Syafira, Duta Genre Putri 2020, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2020. Harapan saya, marilah kita bersama-sama menjadi pemuda yang terencana, bukan pemuda yang menjadi bencana. Terima kasih. Nah, dengan berakhirnya tadi ucapan dari generasi berencana kita pada hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian podcast kita pada hari ini. Betul sekali Pak Jiradi, dan tentunya podgen seperti ini akan hadir lagi untuk teman-teman para Gen Ranger di Indonesia. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share. Saya Muhammad Fajriadi Hastira. Dan saya Arianti. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam genre.